Besar banget kan? Lobster yang kami tangkap ini adalah jenis lobster bambu, atau masyarakat Jerowaru menyebutnya dengan udang hijau. Tidak heran jika Teluk Jukung yang berada di desa Jerowaru merupakan pusat budidaya lobster di Lombok Timur. Tekstur dagingnya lembut dengan bumbu kuah kuningnya yang meresap. Main deh, manis. Ini adalah masakan istimewa dengan view yang indah sirkuit Mandalika. Bu Sulmi, buka dus ini, bilin buka dus. MotoGP action underway in Indonesia. Berembes semeton, artinya apa kabar anak negeri? Semoga baik-baik semua ya. Ada yang tahu siapa mereka? Grand Prix in a quarter of a century. Brad Binder from Malaysia Spargo. Darren Binder, a terrific top 10 for him. Yap, benar sekali. Mereka adalah para pebalap MotoGP yang sebentar lagi akan berlaga di sirkuit kebanggaan Indonesia. Di mana lagi kalau bukan sirkuit internasional Mandalika. Salam kenal, nama Tiang Ardi. Kali ini Tiang akan mengajak kalian semua menjelajah Pulau Gumi Sasak atau yang lebih dikenal dengan Pulau Lombok. Langkahku kali ini membawa kita menjelajah ke Lombok, tepatnya di desa Jerowaru. Penasaran? Ikuti aku terus ya. Ini dia yang aku cari anak negeri. Lobster budidaya di Keramba Apung. Tak perlu repot-repot menyelam atau menebar jaring untuk menangkap lobster. Ayo bantu aku menangkap lobster-lobsternya anak negeri. Seperti yang aku bilang tadi, menangkap lobsternya di Keramba Apung seperti ini sangatlah mudah. Cukup dengan tarik perlahan jaring apungnya, nanti lobsternya akan ikut naik dengan sendirinya loh. Oh iya, jernihnya air laut ini membuat kualitas pertumbuhan lobster tidak kalah dengan lobster-lobster yang dipanen dari alam. Setiap 6 bulan sekali, para nelayan mampu memanen sedikitnya 1 kuintal lobster setiap keramba. Dan kualitasnya mampu menembus pasar ekspor internasional loh, seperti Vietnam, Singapura, hingga Tiongkok. Gak percaya? Lihat saja nih sendiri. Wih, ini dia. Besar banget kan? Lobster yang kami tangkap ini adalah jenis lobster bambu, atau masyarakat Jerowaru menyebutnya dengan udang hijau. Tidak heran jika Teluk Jukung yang berada di desa Jerowaru merupakan pusat budidaya lobster di Lombok Timur. Karena di teluk ini ada sekitar 500 keramba lobster. Syukurlah, dapat lobster ukuran jumbo seperti ini 2 ekor saja sih sudah cukup. Sekarang waktunya kita bawa pulang, karena sudah waktunya memasak untuk makan siang. Sekarang saya, Ina, dan Lala mau memasak lobster yang langsung saya tangkap dari tempat budidayanya. Lobster apa, Nak? Jatep Ina? Lobster bumbu kuning. Lobster bumbu kuning atau lobster kuah kuning. Tena teh, ada yang jelap teh. Markisak, mari kita memasak. Soal bumbu sih, serahkan saja ke Ibu dan Dek Lala. Karena tugasku di sini membersihkan lobster bambunya anak negeri. Belah lobster terlebih dahulu agar mudah dimakannya. Karena lobster memiliki cangkang yang lumayan keras, aku harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk membelahnya. Sementara aku masih berjuang membelah lobsternya, intip dulu Ibu dan Dek Lala yang sedang menghaluskan dan memotong bumbu irisnya yuk. Dengan bumbu sekomplit ini sih sudah tidak diragukan lagi. Masakan lobster kuah kuning Mandalika pasti enak. Tugasku membersihkan lobsternya sudah selesai dan bumbunya juga sudah siap. Berarti sekarang saatnya menumis bumbunya terlebih dahulu.
Zaman dulu lobster itu dianggap hama, jadi tidak ada harganya. Kalau sekarang lobster sudah mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan harganya juga lumayan di pasaran. Tumis bumbu sampai harum, lalu tambahkan air secukupnya. Tunggu sampai kuahnya mendidih, baru masukkan lobster bambunya. Lihat anak negeri, terlihat begitu menggugah selera ya. Apalagi kalau mencium harumnya. Wah, benar-benar membuat perut tambah lapar. Tapi tenang, karena lobster kuah kuning Mandalika aja sudah jadi dan siap untuk disantap. Dari aromanya saja, ini sudah sangat lezat ya Bu ya. Apa gimana kalau kita langsung makan? Yuk, makan yuk! Emang paling pas, makan dari hasil tangkapan sendiri anak negeri. Benar-benar enak dan puas sekali rasanya. Tekstur dagingnya lembut dengan bumbu kuah kuningnya yang meresap. Main deh, manis. Ini adalah masakan istimewa dengan view yang indah sirkuit Mandalika. Teh, lanjut makan. Main deh. Main-main. Meski kerap dianggap makanan yang tinggi kolesterol, lobster ternyata juga ada manfaatnya loh. Karena jika dikonsumsi secara benar, lobster malah bisa menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. Jadi ya meski mulut masih pengen mengunyah terus, juga harus sadar akan kesehatan ya. Ingat, secukupnya saja. Hehehe. Eits, jangan kemana-mana dulu ya, karena aku masih mau mengolah lobster menjadi masakan enak lainnya. Tapi sebelumnya, aku harus mencari bahan tambahannya terlebih dahulu, yaitu pakis hutan. Ini dia tanaman pakis yang kami cari. Pakis ini tumbuh liar dan berkelompok di hutan pinggir desa seperti ini. Asik! Setelah berjalan cukup jauh masuk ke dalam hutan, akhirnya ketemu juga nih. Ayo semangat Bu Kadus, Ipin, petik yang banyak ya. Oh iya, pakis tumbuh hampir di seluruh belahan bumi, kecuali di daerah yang bersalju. Pakis memiliki banyak jenis, ada yang bisa menjadi tanaman hias, ada juga yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat, sementara jenis yang aku cari ini diambil pucuk mudanya untuk diolah menjadi masakan. Faktanya, pakis memiliki hampir puluhan ribu spesies, dan beberapa di antaranya menjadi tumbuhan tertua di dunia. Seperti pakis pohon yang termasuk tumbuhan purba yang diperkirakan sudah ada sejak ratusan juta tahun yang lalu. Nah, jadi yang bisa diolah dari pakis ini adalah bagian batang yang muda seperti ini. Kalau yang seperti ini itu udah tua, jadi nggak bisa diolah. Jadi bisa dibuat untuk berbagai macam makanan. Ayo semangat, kita cari yang banyak lagi. Tapi gua ada yang aneh ya. Kenapa Bu Kadus dan Ipin jadi nggak ada suaranya? Bu Sulmi, Bu Kadus ini, bilin Bu Kadus. Ardi? Epin? Epin? Loh. Ardi? Udah pada pulang mungkin ini. Sulini? Ardi? Nah, Mbi udah lari, hidup kadus. Epin ini akan bilin aku lah kemboyang jok tuh. Biara, jakut balik bro sinu si dengan jogang no di bani itu no aku mesa aku si dene. Menun teh ulah Teh. Anak negeri, sekarang saya mau masak olahan dari lobster. Lobster pakis Mandalika. Ayo Bu, kita masak Bu. Ayolah, masaklah. Saya mau bersihkan lobsternya dulu. Anak negeri, karena lobsternya masih ada, sengaja kita akan memasak yang berbeda dari olahan yang pertama tadi.
Tapi kalau tugasku kali ini masih sama ya, belah lobster untuk membersihkan kotorannya. Soal bumbu sih kita serahkan saja sama ibu, karena dia memang ahlinya. Makin banyak bumbu yang digunakan, maka akan semakin membuat masakan lebih nikmat. Dan juga membuat lobsternya jadi tidak bau laut. Sementara itu, pakis yang akan kita gunakan adalah bagian pucuknya saja, yang masih muda ya, agar tidak pahit. Kami udah bersih langsung bisa. Oh, langsung bisa. Nih wah, selesai. Iya, langsung. Sina. Baiklah, setelah bersih, kata ibu kita harus merebus lobsternya terlebih dahulu. Merebus lobster tidak membutuhkan waktu lama, supaya dagingnya empuk dan sari patinya tidak hilang. Angkat lobster, lalu ganti dengan menumis semua bumbu irisnya. Tumis sampai harum, kemudian masukkan pucuk pakisnya. Tinggal oseng-oseng deh, sampai harum. Ini dia lobster pakis Mandalika yang kami masak. Sekarang udah matang dan waktunya kami nikmati. Terlihat perpaduan antara lobster dan sayurnya sangat menggoda. Ayo Bu, kita makan. Ayolah kita makan. Ayo. Benar-benar nikmat anak negeri. Sebenarnya lobster yang dimasak tanpa bumbu sih dagingnya sudah manis. Itu tandanya lobster masih segar. Daging lobsternya manis dipadukan dengan bumbu yang gurih, apalagi dicampur dengan pakis segar. Rasanya benar-benar mantap. Selamat datang di Mandalika. Ayo Bu makan Bu. Wah. Selain lezat, lobster pakis Mandalika ini juga tinggi kandungan omega 3, sehingga baik untuk perkembangan otak dan bisa menurunkan risiko hipertensi jika dikonsumsi dengan benar. Selain itu, pucuk pakis yang krenyes-krenyes ini juga tinggi akan kandungan vitamin A, sehingga baik dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita.